Pak sopirnya tadi. Akibat lupa menarik rem tangan, truk pengangkut alat berat yang berada di jalan tol lepas kendali, meluncur sendiri. Terlihat sang sopir pun mengejar truk berlarian di jalan tol hingga sempat terjatuh. Beruntung truk berhasil dinaiki oleh sang sopir tak lama setelah dikejar. Kejadian ini bermula saat sang sopir turun setelah menyerempet perangkat di gardu transaksi gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Atas video yang terjadi di kilometer 413B ruas tol Batang Semarang ini, petugas segera melakukan penanganan. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini sempat membuat heboh dan panik pengguna jalan tol. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, tahu nggak ini di mana? Jakarta, Surabaya, Malang. Salah. Ini adalah wisata Krakatau Park yang ada di Lampung Selatan. Lampung Selatan tidak hanya menyimpan potensi wisata alamnya, kini sudah ada taman hiburan dan edukasi yang bisa menjadi pilihan menarik bersama keluarga atau kerabat untuk mengisi liburan. Wahana taman hiburan pertama sekaligus terbesar di Pulau Sumatera ini berada tepat di sebelah Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Berbeda dari wahana bermain pada umumnya, Krakatau Park memiliki pemandangan indah yang langsung menghadap ke Selat Sunda. Nah, karena letaknya yang bersebelahan dengan Pelabuhan Bakauheni, jadi kita bisa sekalian juga nih untuk menikmati panorama alam memanjakan mata dari Selat Sunda yang ada di belakang saya ini. Meskipun saat ini juga saya termasuk orang yang takut ketinggian nih. Ini kita berada di ketinggian 45 meter dan saya berhasil melawan rasa ketakutan saya untuk ketinggian. Dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektar, taman wisata yang baru dibuka 1 tahun ini terdapat 23 wahana bermain menyenangkan untuk segala usia. Wahana bermain seperti tunggang banteng, kuda terbang, kincir raksasa, sepeda langit patut Anda coba. Namun yang paling favorit adalah lava seluncur atau seluncuran pelangi. Ternyata seseru ini dan aku baru banget sini padahal udah buka lama ya, dan aku baru sempat kesini. Seru banget. Hanya dengan merogoh kocek Rp100.000 per orangnya, pengunjung dapat menikmati semua keseruan wahana di Krakatau Park, Lampung. Dari Bakauheni, Lampung, salam rahmat, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Berniat mencari makanan ke warung angkringan seorang wanita di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang berjalan di trotoar tiba-tiba terperosok dan terjepit lubang beton penutup drainase yang sempit. Untuk dapat mengeluarkan kaki korban, petugas terpaksa mendatangkan peralatan khusus dan membutuhkan waktu selama setengah jam. Wanita ini terus menutup matanya sambil menahan sakit yang terus menjalar di kakinya. Agar tidak panik, sejumlah petugas Basarnas wanita berusaha memeluk dan menenangkannya. Kondisi lubang yang sempit membuat petugas harus mendatangkan peralatan khusus untuk membongkar penutup saluran drainase yang menjepit kaki korban. Sesaat kemudian lubang berhasil diperbesar, namun kaki korban tidak bisa langsung ditarik lantaran besi cor masih menusuk ke kaki korban. Mungkin kendali dari korban itu sendiri, korban lumayan stres ya, jadi agak susah dievakuasi. Usai diselamatkan, korban yang mengalami lecet di bagian kakinya akhirnya mendapatkan pengobatan dari tim medis. Kejadian ini mengingatkan kita agar selalu berhati-hati saat berjalan di sekitar kawasan drainase, terutama pada malam hari, agar kejadian serupa tidak terjadi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyebabkan banjir lahar dingin di jalur aliran lahar. Derasnya arus banjir membuat sebuah jembatan putus dan ratusan warga diungsikan ke lokasi aman. Dahsyatnya banjir lahar Gunung Semeru menerjang jembatan Limpas Gondoruso di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Akibat derasnya arus banjir, jembatan penghubung antara Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari putus. Sejumlah warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar panik dan langsung berlarian menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, ratusan warga di Dusun Sumber Kajar, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro juga diungsikan ke beberapa rumah.
Banjir lahar terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama lebih dari 5 jam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang hingga kini masih mendata kerusakan dampak banjir lahar Gunung Semeru. Sementara itu, pasca terjangan banjir lahar Gunung Semeru, jembatan limpas yang membentang di tengah aliran sungai Kali Regoyo putus total. Bangunan warung dan bengkel milik warga setempat juga turut hanyut diterjang dahsyatnya banjir lahar. Dampak putusnya jembatan mengakibatkan aktivitas warga terganggu, termasuk sejumlah guru yang mengajar di sisi seberang jalur aliran lahar tidak dapat melintas. Kami merasa sulit untuk perjalanan dinas ke SD kami, Mas. SD kami adalah SDN Gondoruso 03, di mana kami, murid kami itu banyakkan di sana. Selain jembatan limpas Gondoruso, total terdapat 5 jembatan lain yang hancur akibat bencana banjir lahar dan cuaca ekstrim di Lumajang. Di antaranya jembatan Gondoruso, jembatan Tegir, jembatan Klopo Sawit, jembatan Nguter, jembatan Hamzah, dan jembatan Jurang Mangu Purwosono. Warga yang bermukim di sekitar aliran jalur lahar dingin Semeru diimbau untuk hati-hati dan waspada, lantaran cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan korban erupsi Gunung Ruang di Pegunungan Sitaro, Sulawesi Utara masih bertahan di lokasi pengungsian. Selain atap rumah bocor akibat hujan batu vulkanik, mereka juga takut dengan erupsi susulan sehingga tidak berani pulang ke rumah. Ratusan warga masih bertahan di 4 lokasi pengungsian, yakni di 2 gereja, 1 sekolah, dan kantor desa. Di lokasi pengungsian di Gereja Zebaot dan SDN Inpres Apeng Sala ini terdapat 66 pengungsi. Selain belum mendapat himbauan pemerintah, warga mengaku tidak berani kembali ke rumah karena takut erupsi susulan. Selain itu, sebagian besar rumah mereka juga tidak bisa ditempati karena atap bocor akibat hujan batu vulkanik. Baru kemudian yang lainnya adalah mereka melakukan evakuasi secara mandiri di rumah keluarga ataupun kerabat mereka. Erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang mengeluarkan lava pijar disertai debu dan batu vulkanik. Walaupun aktivitas gunung mulai menurun, warga dihimbau tidak beraktivitas di radius 6 km dari kawah gunung. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Selatan, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. 5. Proses evakuasi ular beracun jenis boiga di Palangkaraya berlangsung dramatis. Sementara di Jombang, Jawa Timur, kawanan monyet liar tiba-tiba muncul di tengah pemukiman dan meresahkan warga. Bermodal galah dan tongkat penjepit, tim rescue damkar bersama relawan berusaha mengevakuasi seekor ular cincin emas yang bersembunyi di atas pohon muhur di Pahandut, seberang Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepanikan langsung terjadi saat ular tiba-tiba terjatuh dan akan berlari ke arah salah satu relawan. Untuk menghindari jatuh korban, mulut ular akhirnya dilakban dan dimasukkan ke dalam karung. Di Peterongan, Jombang, Jawa Timur, kemunculan kawanan monyet liar yang berjumlah 7 ekor membuat warga heran dan resah. Pasalnya pemukiman mereka sangat jauh dari hutan. Selain sering mengganggu dan membuat warga ketakutan, monyet-monyet liar yang tak diketahui asalnya ini juga kerap menjarah makanan milik warga. Karena takut akan adanya serangan monyet liar, warga pun langsung melaporkan kasusnya ke BPBD Jombang. Sayangnya saat petugas datang, monyet-monyet tersebut telah menghilang. Dari Bau-Bau dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. 7 orang termasuk 2 anak kecil yang tewas terjebak dalam kebakaran toko bingkai di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan ditemukan di lantai 2 pagi ini. Sementara di Tulung Agung, Jawa Timur, mobil ambulans puskesmas yang membawa pegawai dinas kesehatan yang alami kecelakaan hingga terguling. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. 7 orang termasuk 2 anak kecil yang tewas terjebak dalam kebakaran toko bingkai di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ditemukan di lantai 2 pagi ini.
Sementara 5 orang yang berhasil selamat dan alami luka bakar dilarikan ke RSUD Pasar Minggu. 10 jam upaya pemadaman, pagi ini api baru bisa dijinakan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kecelakaan melibatkan mobil ambulans milik Dinas Kesehatan Tulung Agung terjadi di Jalan Pahlawan, Kedungwaru, Tulung Agung. Mobil ambulans terguling setelah menabrak tiang listrik dan seorang bocah pengendara sepeda. Kecelakaan yang dipicu akibat pengemudi mengantuk ini berisi 8 penumpang, pegawai puskesmas yang hendak menghadiri acara halal bihalal di kantor Dinas Kesehatan Tulung Agung. Sebuah bus yang berangkat dari Terminal Giwangan Kota Yogyakarta terbakar di Jalan Siliwangi, Ponowaren, Gamping, Sleman. Beruntung seluruh penumpang beserta barang bawaannya berhasil diselamatkan. Bus hangus terbakar setelah beberapa menit meninggalkan terminal dikarenakan ada masalah pada mesin. Beginilah tangis seorang perempuan berinisial YK usai ditangkap aparat Polsek Kasihan Bantul, Yogyakarta. Wanita ini diringkus lantaran diduga membobol rumah warga Kampung Sanggerahan dan membawa kabur uang tunai sebesar 81 juta rupiah. Meski menangis dan sudah meminta maaf, polisi tetap menjerat pelaku dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Bentrok antar kedua ormas di kawasan Dayang Sumbi, Kota Bandung, Jawa Barat mengakibatkan kedua belah pihak mengalami luka berat. Polisi langsung datang ke lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan kendaraan milik kedua belah pihak. 2 dari 4 pelaku begal sadis yang kerap kali beraksi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat diringkus tim Reskrim Polsek Jati Sampurna. Dalam aksinya yang terekam CCTV, kelompok ini terkenal sadis dan tidak segan melukai korbannya apabila melawan. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara, sedangkan 2 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran. Sebuah balon udara berukuran besar terbakar saat akan dilepas oleh warga di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo, Jawa Tengah. Balon udara terbakar diduga akibat tiupan angin kencang sehingga api menyambar kertas. Sebuah balon berukuran besar ini terbakar saat dilakukan pengasapan untuk diterbangkan. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian balon udara yang terbuat dari kertas. Balon udara terbakar diduga akibat tiupan angin kencang sehingga api menyambar kertas. Itu ya sekitar 1.500.000-an. Terus kecewa nggak Mas? Ya lumayan kecewa lah, karena belum terbang sih Mas. Oh iya. Festival balon udara ini digelar di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Tidak kurang 37 balon udara berukuran besar mengikuti festival ini. Namun penerbangan balon kali ini terkendala tiupan angin yang kencang. Banyak balon udara yang tidak dapat diterbangkan, bahkan sebagian tertiup angin sehingga berubah arah dan sulit dikendalikan. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Dolar Amerika Serikat yang kini menembus Rp16.000 berdampak pada perekonomian di tanah air. Salah satu yang terdampak adalah mahalnya barang elektronik sehingga daya beli masyarakat menurun. Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menimbulkan dampak bagi perekonomian Indonesia untuk kedepannya. Salah satu yang terdampak adalah harga barang elektronik menjadi lebih mahal lantaran termasuk barang impor. Mahalnya harga barang elektronik membuat daya beli masyarakat menurun sehingga dikeluhkan pedagang. Kalau bisnis, kalau menariknya dolar, dagang kita jadi agak sepi ya sekarang, pasaran agak sepi. Ya, terutama barang-barang yang kalau brand merek begini, dia harganya naik, tapi daya pembelinya juga mengurang. Pada Jumat pagi ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level Rp16.207. Ini menjadi yang pertama kali sejak tahun 2020. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Olahan kepiting bumbu jahe bisa Anda coba untuk menu makan siang hari ini. Cukup dengan bumbu rempah sederhana, Anda bisa mengolahnya sendiri di rumah.
Olahan kuliner kepiting ini terlihat menggugah selera ya. Kreasi kuliner rumahan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini adalah kepiting bumbu jahe. Soal rasa, tidak kalah enaknya dengan olahan kepiting di restoran bintang 5. Cara membuatnya, siapkan kepiting segar, bersihkan lalu rebus hingga matang. Haluskan jahe dan bumbu lainnya, lalu tumis. Masukkan kepiting dan telur, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata. Kepiting jahe pun siap dihidangkan. Aroma jahe yang begitu khas dengan cita rasa lezatnya dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Kepiting saus jahe ini rasanya nendang banget. Jadi jahenya itu autentik banget dan rasanya kayak creamy-nya itu dapet banget, pedesnya juga dapet, pas dan cocok banget buat di lidah kita. Ini namanya kepiting saus jahe dan pengolahannya itu sangat mudah. Dan bumbunya juga sangat simpel, yaitu bumbu yang ada di dapur. Dan ini merupakan salah satu masakan andalan kesukaan keluarga kami. Untuk Anda yang bosan dengan masakan yang itu-itu saja, olahan kepiting jahe bisa Anda coba di rumah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.